Sebenarnya udah pada kenal belum siapa itu perempuan? Siapa yang dikatakan perempuan? Apa itu perempuan? Dia, perempuan adalah wujud inkarnasi Tuhan di muka bumi. Itu kata seorang filsuf. Nah, kalau kata kalian silahkan. Apa itu perempuan? Udah dapat nih tadi beberapa poin seputar perempuan, pemahaman secara dasar, secara bahasa, secara etimologis, secara filosofis udah. Nah, selanjutnya untuk yang kategori perempuan cerdas itu yang seperti apa kira-kira? Memaknai cerdas itu seperti apa? Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi ini dengan tema The Power of Woman, perempuan cerdas, perempuan berkarya, perempuan bahagia. Juga tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat PJ Ketua Umum HMI FEUISU Abangda Fajar Maulana beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Kohati HMI FEUISU Yunda Fira Monika Putri beserta jajarannya. Yang terhormat pemateri Yunda Tutut Wijayanti, serta yang saya hormati abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman yang berhadiran dalam diskusi ini. Saya Adina Ferus Kirani sebagai moderator. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan membacakan biodata dari pemateri kita hari ini. Nama Tutut Wijayanti, tempat tanggal lahir Medan 29 Mei 1997, alamat rumah Jalan Bilal, nomor HP 0813 65 446 490. Jenjang pendidikan SD Negeri 064960, SMP Negeri 2 Medan, SMA Negeri 21 Medan, kuliah Unimed. Jenjang training LK1 2017 FT Unimed, LK2 2018 Cabang Medan, SC 2018 Cabang Medan, LKK 2018 Cabang Ciamis. Moto hidup memayu hayuning bawana. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan kita hari ini yang akan dibawakan oleh Yunda Tutut Wijayanti. Tempat dan waktu saya persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat ridhonya kita dapat melaksanakan diskusi di pekan ini. Nah, menariknya diskusi ini diskusinya Kohati ya. Bidang PP ya, Ketui? Ya, bidang PP. Nah, sebelumnya dihubungin oleh Ketui untuk sharing diskusi ya. Nah, karena ini konsepnya diskusi, jadi harapannya adalah adik-adik sekalian bisa lebih aktif. Jadi kita saling tukar pikiran. Sepakat? Oke, baik. Nah, yang saya hormati PJ Ketua Umum Fajar beserta jajarannya, serta yang saya hormati Ketua Kohati Komisariat FEUISU Adinda Fira beserta jajarannya, dan HMI Wati yang telah berhadir. Nah, kenapa sebelumnya saya pertanyakan melalui Ketui saya pertanyakan, kenapa temanya pembahasannya seputar ini? Ini berat nih, ya kan? Perempuan cerdas, perempuan berkarya, perempuan bahagia.
Sebelumnya udah dapat gambaran belum seputar diskusi ini kita akan seperti apa kira-kira? Udah ada gambaran? Belum ada? Atau ketika rahar ada dibahas? Tema di luar rahar. Oke. Baik, mari kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya udah pada kenal belum siapa itu perempuan? Siapa yang dikatakan perempuan? Apa itu perempuan? Silakan, boleh Haim Iwan, boleh Haim Iwati. Silakan. Tahu apa itu perempuan? Tahu? Haim Iwan nggak apa-apa, nggak masalah. Kita konsepnya diskusi ya. Jadi bukan sistem ceramah hanya satu arah, bukan. Jadi interaksi dua arah. Tahu apa itu perempuan? Ayo. Siapa itu perempuan? Ya, silahkan. Sebutkan nama ya, saya soalnya belum kenal kan sama semuanya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan itu jenis kelamin. Oke, ada lagi kira-kira? Tahu nggak siapa itu perempuan? Atau apa itu perempuan? Jangan-jangan selama ini kita melakukan interaksi dan komunikasi kesehariannya, cuman tahu oh dia perempuan, dia laki-laki. Tapi pemahaman dasar seputar perempuan nggak tahu. Oke, ada lagi kira-kira? Siapa itu perempuan? Siapa Jar? Saya perempuan, saya Tutut. Ya, silahkan. Baik, boleh. Kita tampung aja ya kan, kata Randi tadi ya. Perempuan itu pendukung dan pendamping pria. Oke, ada lagi kira-kira? Pendamping pria atau laki-laki ya? Nah, apa tuh? Ada lagi? Silahkan. Apa itu perempuan atau siapa itu perempuan? Ini masih basic ya, sebelum kita bahas perempuan yang berbahagia. Seperti apa bahagia? Nah, siapa perempuan? Ada lagi? Nah, ini dia. Di sini disampaikan bahwa ini menurut secara etimologi, perempuan merupakan makhluk lemah lembut, ya kan? Dan juga penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Dan secara etimologi berasal dari kata empu, yang berarti empu. Secara KBBI ada tuh, perempuan berasal dari dua kata, empu dan empu dan empu. Apa tuh artinya? Orang yang sangat dihormati. Itu berasal dari kata dasar perempuan, dari kata dasar empu dengan bantuan dan an di akhirannya. Oke, udah kenal ya siapa perempuan ya? Secara bahasa, secara dasarnya. Oke, selanjutnya ini dia. Ada seorang filsuf yang menyatakan bahwa perempuan adalah wujud inkarnasi Tuhan di muka bumi. Kenapa? Tahu nggak?
bahwa perempuan itu wujud inkarnasi Tuhan di muka bumi? Inkarnasi Tuhan. Tahu? Laki-laki boleh, silahkan. Bukan, maksudnya cuma perempuan aja wujud inkarnasi dari perempuan, dari Tuhan. Iya. Karena ada penyebabnya. Kenapa? Coba. Karena perempuan berdaya cipta, menciptakan kehidupan yang baru. Ya kan? Secara kodratnya ada 3 peran perempuan. Tahu apa aja? Iya, ada 3 peran perempuan secara kodrat ya. Oke, itu dia. Perempuan adalah wujud inkarnasi Tuhan di muka bumi. Itu kata seorang filsuf. Nah, kalau kata kalian silahkan. Apa itu perempuan? Udah dapat nih tadi beberapa poin seputar perempuan, pemahaman secara dasar, secara bahasa, secara etimologis, secara filosofis udah. Nah, menurut kalian silahkan. Silakan coba didefinisikan sebelum kita memasuki materi selanjutnya seputar perempuan yang berkarya, perempuan yang cerdas. Oke, silahkan. Apa itu perempuan? Silahkan ciptakan definisi menurut kalian sendiri secara pribadi. Udah tahu? Ya biar saya enak manggilnya kan supaya kenal ya kan. Ini belum semua nih absensinya. Oke. Noval. Mana Noval? Siapa itu perempuan Noval? Tahu nggak? Perempuan tulang rusuk Nabi Adam. Masa? Ada lagi? Ayo, silahkan. Ya, Vira, silahkan. Perempuan adalah seseorang yang dapat melakukan sesuatu tanpa diatur. Bisa jadilah. Ada lagi? Itu egois namanya kata di novel. Oke, sebelumnya ada yang udah LKK di sini? Iya, ini seharusnya udah duduk pemahamannya udah selesai nih karena udah LKK ya kan. Oke, lanjut. Ada lagi? Apa itu perempuan? Siapa itu perempuan? Udah kita dapat tadi pemahaman dasarnya.
Ya, silakan. Perempuan itu adalah seorang manusia yang mana manusia ini diberi sifat lemah lembut dan sayang, kemudian ini tiga kodrat juga yaitu tadi apa ini kemudian mengandung dan laki. Oke, itu rekap dari beberapa pemahaman tadi jadinya ya. Oke, nah ini tadi yang terakhir adalah perempuan dinyatakan sebagai wujud inkarnasi Tuhan di muka bumi karena dianggap perempuan di semesta raya, karena dianggap perempuan itu memiliki daya cipta, ya kan, melahirkan kehidupan yang baru, bukan hanya sekedar ciptaan, dengan fitrahnya sebagai pemelihara dan penyangga kehidupan serta peradaban. Oke, selanjutnya. Ini absen dulu semua biar kita tahu nih. Silahkan. Sudah. Nah, ini dia. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, di Al-Quran ada 3 peran perempuan atau 3 istilah perempuan. Ada nisa, mar'ah atau mar'atus solihah, mar'ah biasa disebut perempuan itu, dan satu lagi disebut unsa. Tahu? Di situ dia sebagai mar'ah itu secara biologis. Perannya perempuan itu yang membedakan dengan laki-laki. Nah, kalau nisa itu yang membedakan perempuan dengan laki-laki dari segi perannya. Nah, selanjutnya untuk yang kategori perempuan cerdas itu yang seperti apa kira-kira? Memaknai cerdas, cerdas itu seperti apa? Kecerdasan intelektual, spiritual, lalu emosional. Ada lagi? Kategori cerdas. Berpendidikan tinggi, mampu menciptakan hal baru, visioner. Ada lagi? Oke, itu kategori cerdas menurut teman-teman ya. Nah, sebenarnya cerdas itu kalau versi perempuan yang bisa kita jadikan rujukan ada 3. Ada 3 cerdasnya versi perempuan muslimah nih. Ada 3 fondasi utama. Ada brain, beauty, belief. Cerdas luar dalam nih. Brain, beauty, belief. Sudah cantik, cerdas, dan mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Brain. Cerdas secara akal. Nah, ini dia. Ada contoh cerdas secara akal. Kalau perempuan muslimah yang bisa kita jadikan patron siapa kira-kira? Untuk cerdas, kategori cerdas. Dari sisi leadership-nya bisa, dari sisi Maudia Yunda bisa. Najwa Shihab bisa. Presiden Singapura, tahu? Itu seorang perempuan. Ini yang di Google Meet yang paling atas yang saya tampilkan.
Halimah, Ibu Halimah. Iya. Nggak apa-apa, jadi sambil ini kan, supaya interaktif, sambil searching. Kan jadi berguna tuh handphone, smartphone ya. Oke, nah dalam kategori brain ini, cerdas memiliki kategori lagi di dalamnya. Cerdas secara hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama rekannya, dengan komunikasinya, dan juga yang kedua itu hubungan secara ke atas, hablum minallah. Ada dua tadi brain, ada hablum minanas dan hablum minallah. Hablum minanas itu cerdas dengan kualitas komunikasi dan punya komunikasi yang baik dengan sesamanya, dengan sesama manusia. Sementara hablum minallah dengan Tuhan, punya komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya untuk beauty. Nah, beauty ini bisa dikategorikan sebagai kecantikan luar maupun dalam. Biasa cerdas ini mencakup seluruh kategori ya. Jadi bukan hanya cerdas dari pemikiran. Bisa jadi cerdas itu cerdas berpenampilan, bisa jadi cerdas komunikasi, bisa jadi cerdas bersikap. Karena cerdas ini melingkupi banyak aspek. Maka 3 fondasi utamanya ini dia. Brain, beauty, belief. Jadi bukan hanya cantik secara paras, tapi cantik secara hati. Ada lagi yang bilang kalau kita merujuk pada referensi hadis Rasulullah yang dikatakan bahwa perempuan yang cantik itu adalah yang hatinya cantik, itu akan terpancar keluar kepada aura wajahnya. Nah, sebenarnya bukan sesederhana kecantikan itu ada di paras ternyata. Ya kan? Oke, selanjutnya belief. Memiliki kepercayaan yang baik dan punya komunikasi yang baik dengan Allah. Belief ini termasuk azan. Kita tunggu selesai azan ya. Karena pada dasarnya perempuan cerdas itu bukan hanya mencakup seputar isi otak saja, bukan hanya seputar kalau hanya mengandalkan isi otak itu berarti masih kategori pintar. Cerdas itu mencakup banyak aspek, lebih luas. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa. Ini ada beberapa kategori dari perempuan yang berkarya. Pada buka Google Meet. Nah, ini ada Dian Pelangi dia berkarya sebagai seorang fashion designer. Ada Halimah Aden, model muslimah dunia, dan ada Teh Ninih, seorang pendakwah. Jadi sebenarnya perempuan itu bisa berkarya sebagai apapun. Ada yang sebagai presiden bisa. Kira-kira adik-adik di sini inginnya menjadi apa? Impiannya menjadi apa? Ingin berkarya di bidang apa? Ya, silakan. Cita-cita aja, cita-cita. Ekonomi, berarti apa nih? Kan udah nggak nyambung nih kan, mau jadi dokter, sekarang kuliahnya jurusan ekonomi. Atau bisnis di bidang kesehatan. Oke, bisa lah ya masuk ya kan. Atau buka rumah sakit tapi dibisniskan, tapi meng-hire dokter jadinya ya, bukan sebagai dokternya lagi ya kan. Itu lebih cuan itu. Oke, bagian dari jadi direkturnya. Oke, yang lain silakan. Bisnis, pebisnis. Bisnisnya bidang apa kira-kira? Kuliner. Adek, silakan. Isti. Menjadi pengusaha adalah cita-cita, ya kan? Bisa tuh.
Jadi jangan bilang cita-cita yang nggak ada, tapi pengennya jadi pengusaha gitu. Ya kan? Jadi cita-citanya pengusaha kuliner. Oke, lanjut Vira. Ada orang gila, dia di pinggir jalan bahagia, dia tenang ketawa, dia terus kan? Ada kan? Ada nggak orang gila yang ketawa? Terus dia tertawa itu definisi bahagia. Betul kan? Iya. Lebih jelas lagi Vira, mau jadi apa? Mau jadi orang gila bisa bahagia, mau jadi presiden bisa jadi bahagia, mau jadi istri solehah juga bisa bahagia, ya kan? Jadi pebisnis. Mau bisnis apa kira-kira? Palu gada ya, lu mau apa gua ada, ya kan? Oke, mau jadi pengusaha. Oke, lanjut, silakan. Bankir ya. Oke, menjadi bankir yang profesional. Selanjutnya. Cita-cita. Pebisnis. Bisnis apa? Fashion. Oke. Mantap juga itu. Bisa. Selanjutnya, silahkan. Ketawa deh. Cara menjadi kaya banyak ya kan? Mau ngepet, mau jadi ini penjahat, mau jadi apa? Pesugihan bisa, mau jadi ini maling bisa. Dicari. Tuh, depan ini jalan Dinda katanya. Abdi negara. PNS lah ya. Bisa. Cita-cita saat ini apa? Koat. Masih linear nggak sama jurusannya? Oh, tetap bisa berarti nanti ya. Oke, lanjut Fajar. Ya Tum, silahkan Tum. Caleg, anggota legislatif ya. Oke, selanjutnya. Silahkan, ini luar. Ya, Haim Iwannya. Mau jadi? Bupati mana kira-kira? Aceh Selatan. Oke, silahkan. Ada 3 lagi. Silahkan Dinda. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Cita-cita semakin sering disebut dan disampaikan itu semakin pengusaha apa? Sawit. Oke, selanjutnya komisaris BUMN ya. Oke, ada lagi? Silakan, kameramen. Buka lapangan kerja Kak. Maksudnya ya buka usaha terus pekerjakan orang. Oke, menjadi pengusaha ya. Oke, itu dia contoh dari berkarya. Sebenarnya berkarya itu bisa di mana aja. Versi perempuan ada 2 ranah. Ranah domestik dan ranah publik. Silahkan dipilih, terserah mau berkarya di bidang yang manapun. Mau di ranah domestik itu di rumah, menjadi ibu rumah tangga. Berkaryanya melalui apa? Merawat anak dan merawat keluarga, itu tetap keren. Ranah publik dan domestik. Tanya ke sini Dinda, biar kakak kasih tahu lagi. Satu lagi tadi ranah publik. Ranah publik itu tadi, ada yang mau jadi pengusaha, mau jadi
anggota legislatif, jadi bupati, mau jadi apa lagi tadi? Komisaris, ya silahkan. Silahkan berkarya sebebas-bebasnya. Karena pada dasarnya untuk perempuan itu tidak ada batasan untuk berkarya. Tapi jangan sampai kita yang membatasi diri sendiri. Dalam satu kasus banyak juga pembatasan dan dalam berkarya ini justru hadir dari dalam diri perempuan sendiri. Gimana saya mau jadi pengusaha, saya kan ibu rumah tangga, anak saya 3, suami saya 2 gitu misalnya. Jadi kan itu kan sebenarnya membatasi diri sendiri kan. Nah harusnya kita memerdekakan diri sendiri sebelum kita memerdekakan kaum yang lainnya. Misalnya memerdekakan hak anak-anak kita gitu. Kita harus memerdekakan diri kita sendiri. Mulai dari mindset. Silahkan dipilih mau berkarya di bidang manapun, ya terserah. Atau kadang kita sering membatasi ranah untuk berkarya rekan kita. Seperti sesama perempuan. Banyak kasus sesama perempuan itu sering menjatuhkan. Misalnya, untuk saat ini kuliahnya misalnya di jurusan kedokteran, keinginannya untuk jadi seniman. Sebenarnya masih mungkin. Tompi aja jadi seniman bisa, ya kan? Tapi teman-temannya kadang yang underestimate, merendahkan. Ngapain lah jadi seniman, udah kuliah tinggi-tinggi mahal begini. Teman-temannya membatasi. Nah, sebisa mungkin woman empower woman. Perempuan memberdayakan perempuan dan saling support each other. Sesama perempuan itu saling support harusnya. Ya kan? Terserah mau berkarya dimanapun, di bidang apapun, selama itu hal yang baik dan halal dan tetap kepada semangat hijau hitam yang sama, seperti itu. Oke, nah ini dia, menyoroti para pionir perempuan sebelum kita, banyak mereka sudah memerdekakan dari segi pendidikan, ada untuk menantang hak-hak sipil, sains, di bidang seni, dan semua bidang tuh ada. Dan upaya untuk merekonstruksi eksistensi perempuan juga banyak yang dilakukan. Dalam hal perempuan menjadi subjek utama untuk underestimate itu banyak sekali. Untuk subjek untuk merendahkan dan dijadikan kasus utama dalam pelecehan seksual itu banyak sekali. Problem-problem itu banyak dipermasalahkan dari sisi seorang perempuan. Misalnya ada contoh kasus. Ada yang punya contoh kasus? Sebenarnya bukan salah perempuan, tapi sering yang disalahkan perempuan. Seperti catcalling. Tahu? Ada perempuan jalan. Padahal ini mungkin berhijab ya, tertutup. Laki-laki nih sering kejadian nih. Piwit cewek katanya. Itu catcalling tuh. Assalamualaikum katanya. Itu termasuk pelecehan seksual. Secara nggak sadar. Kadang pun perempuan ini ada genitnya kan. Waalaikumsalam bang katanya. Tapi bukan menggoda seperti itu. Beda maknanya kan. Ada yang piwit cewek katanya. Tapi kembali kepada niat. Kalau niatnya ini perempuannya 100 meter di ujung nih. Assalamualaikum katanya. Itu sama, itu pelecehan seksual. Ya kan? Kembali ke niat. Kalau memang mau salam, harusnya nggak terlalu jauh dan santun. Assalamualaikum Dinda. Gitu. Ya kan? Banyak sekali. Kalau mau kita
bahas case-nya banyak. Tapi silahkan kita maksimalkan dan prioritaskan untuk saling mendukung sesama perempuan. Oke. Nah, di sini dibutuhkan suatu strategi dalam mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan. Dan ini sebenarnya bukan tugas sesama perempuan aja. Ini tugas laki-laki juga. Saling mendukung. Ya kan? Ini semua juga nggak akan terwujud kalau hanya peran dari perempuan. Harus didukung oleh kaum laki-laki. Di seluruh tatanan kehidupan, bukan hanya tatanan rumah tangga. Berbagai macam tatanan. Oke, selanjutnya, perempuan bahagia. Tadi, ini tujuan Vira nih. Jadi perempuan yang berbahagia. Silahkan, apa makna bahagia yang kalian pahami? Silahkan. Ini kalau pasif saya panggil aja ini. Kayak LK1 jadinya kan. Ya silahkan. Siapa nih? Sarah silahkan. Menurut Vira, perempuan bahagia itu apa? Seperti apa? Sarah, menurut Sarah, perempuan bahagia itu bagaimana? Atau Vira, atau Sarah ketika berbahagia itu harus melakukan apa dan seperti apa? Silakan Sarah. Oke, menurut Sarah, dia bahagia ketika dia berbuat baik. Tapi ada kok orang yang baru berbuat zolim dia bahagia. Gimana ketawanya? Nah, itu dia. Menurut Vira dulu. Vira, gimana? Menurut Vira perempuan bahagia itu seperti apa? Atau Vira bahagia ketika seperti apa? Membuat kita jadi lebih bahagia Kak, mungkin bisa lebih ke meningkatkan kemampuan kita sendiri, ada harus melakukan sesuatu yang lebih baik, itu bisa juga membuat kita semakin bahagia. Oke. Bagaimana kita melakukan definisi bahagia ini? Jadi Vira bahagia kalau bahagia kalau diri sendiri bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Iya, Vira bahagia kalau iya kan? Benar. Jadi biar orang ini tahu nanti membahagiakan Ketui kayak mana, ya kan? Cocok. Gimana Vira? Ya terserah lah, Vira bahagia ketika seperti apa gitu. Nah, sederhananya seperti apa? Apa aja, apa ya? Sembunyiin sepatunya, bahagia dia. Apa aja katanya. Apa tuh? Ini malu-malu nih mau mengucapkan aku bahagia kalau begini loh di gitu ya. Iya, malu-malu Ketui ya. Ya, gimana? Vira bahagia ketika
Oh, berarti HMI Watinya sering gak balas chat ke Tui nih. Ya, gimana? Ketika bermanfaat bagi orang lain. Oke, besok-besok manfaatkan Vira ya. Dengar ya. Yang penting dia bermanfaat. Ketika dia bermanfaat dia bahagia. Oke.